La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. Jamaah maghrib yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surat At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila kunfiru fi sabilillahi saqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah famal hayatid dunya minal akhirati illa qalil illa tanfiru yu'adzibukum adzaban alima wa yastabdil qauman ghairakum la tadurruhu syai'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, kenapa bila mana dikatakan kepada kalian supaya keluar di jalan Allah, kalian ini terasa berat sekali dan kalian ingin tinggal di tempat kalian masing-masing. Araditum bil hayatid dunya, apakah kamu ridho dengan kehidupan dunia minal akhirah dibandingkan dengan kehidupan akhirat? Wamal hayatid dunya minal akhirah illa qalil, dan tidaklah kehidupan dunia dibandingkan dengan akhirat itu sedikit sekali ya Allah Subhanahu. Ayat ini sebenarnya asbabun nuzulnya adalah pada perang Tabuk. Tapi Allah Subhanahu wa taala setiap kali sebelum perang ini orang Islam itu diwajibkan berdakwah. Jadi ketika itu ada 3 orang sahabat yang diboikot oleh Rasulullah sehingga ya ketika tidak mengikuti perang. Nah, dari ini panjang ceritanya. Dan ini mengingatkan kepada kita yang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Apakah kamu ridho dengan kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat? Masya Allah. Wa mal hayatid dunya fil akhirati illa qalil, dan tidaklah kehidupan di dunia dibandingkan di akhirat itu sangat-sangat sedikit. Perbandingan kehidupan dunia dengan akhirat Allah Subhanahu wa taala seperti seseorang yang mencelupkan jari telunjuk ke dalam air lautan, maka air yang menempel di ujung jari telunjuk itulah kehidupan dunia. Sedangkan air yang berada di samudra yang begitu luas, seluas mata memandang, itulah kehidupan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sekarang renungkan, Pak. Coba kehidupan dunia ini kayak apa hebatnya, Masya Allah. Apa kehebatan di dunia ini? Nah, coba sekarang ini yang hadir ini kira-kira pengantin lama semua ini, banyak pengantin lama, pengantin yang belum pengantin ada 1-2 orang. Coba kita sepakat sekarang nikmatnya pengantin baru, kan pengantin lama kan mesti ada pengantin baru kan. Coba kita bayangkan nikmatnya pengantin baru itu kayak apa. Mungkin seminggu enak, 2 minggu enak, 3 minggu enak, 4 minggu masa Allah sudah nggak enak. Apalagi istrinya sudah mengandung, Masya Allah, sudah mulai ngidam lagi, susah Pak. Ngidam makan durian, padahal nggak ada durian. Di kampung ini nggak ada durian, suruh nyarikan durian aja. Itu kalau ngidamnya seperti itu masih enak. Kalau ada yang ngidam minta dibuatkan cecek sepatu, kayak apa? Masya Allah. Ini kehidupan dunia, Pak. Nanti belum lagi setelah melahirkan lagi, Masya Allah, mengandung 9 bulan susah. Wahnan ala wahnin wa fisaluhu amaini fi anis kurli wali walitaik, katanya Allah. Mengandung selama 9 bulan, kesusahan demi kesusahan, susah. Kadang-kadang kalau nasib baik mengandung dengan kandungan yang bagus, kalau nggak bagus kadang-kadang disesar, dibedel. Nah, ini
nanti ketika lahir susah juga ada masalah. Jangankan yang dewasa, yang bayi pun ada masalah. Inilah kehidupan di dunia. Enaknya sebentar tapi susahnya lama, Masya Allah. Wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan permainan yang melalaikan, senda gurau yang melalaikan. Coba mari kita bayangkan makanan yang enak-enak misalnya Pak ya. Tadi makan di tempatnya Pak Tupel enak-enak, ada ikan, ada macam-macam Pak, Masya Allah. Satu piring enak Pak, dua piring enak, kira-kira 3 piring kayak apa Pak perut kita Pak? Mencret Pak, 3 piring mencret, enak. Enaknya di dunia di mana Pak? Enaknya makanan tadi di mana? Yang makan enak-enak tadi Pak? Enaknya ketika sampai tenggorokan kita ini Pak. Makanya rizki kita itu yang kita makan ya, masuk perut ini sudah aman Pak, apalagi dikeluarkan dari perut malah aman Pak, yang keluar dari perut malah aman, tidak ada yang mau Pak. Nah, ini. Kemudian yang kita pakai aman, sudah selesai. Kemudian yang kita kirimkan ke akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang akan menjadi rezeki kita. Yang selebihnya bukan menjadi rezeki kita Pak. Kadang-kadang kita Masya Allah kerja siang malam, nggak mengenal waktu Pak, demi anak, demi cinta, demi istri Pak, Masya Allah. Ini yang sering terjadi begitu Pak, Masya Allah. Tapi setelah kita meninggal dunia Pak, kira-kira istri kita ikut mati enggak Pak? Kira-kira enggak mati Pak. Paling-paling 3 hari merah matanya, seminggu merah bibirnya Pak. Masya Allah. Kira-kira begitu enggak kira-kira Pak? Pasti begitu. Ada saja buaya darat yang mengatakan, tidak apa-apa, meninggal dunia itu memang sudah kehendaknya Allah. Yang lalu biarkan berlalu, doakan suamimu biar luas kuburnya, Masya Allah. Tapi jangan lupa ya, nanti kalau ada apa-apa hubungi saya. Ya. Allah. Takbir. Allah, dari itulah kehidupan dunia Pak. Nanti coba kalau istri kita kawin lagi Pak, Masya Allah. Suatu saat kalau sudah kawin lagi Pak, naik mobil, kemudian bawa payung panas-panas, kemudian yang satu gandeng tangan suaminya, yang satu bawa payung. Coba saya ingin tahu di mana kubur suamimu, Dik. Akhirnya apa? Ditunjuk dengan kaki Pak, itu kuburan suami saya. Ini dunia Pak, pasti begitu. Tapi kalau di sini enggak mungkin Pak, di sini enggak ada. Ada suaminya masih sakit aja, wah mobilnya sudah mau dijual, mau diapa. Inilah kehidupan dunia, Masya Allah. Hari ini Pak, manusia ini berpikir bahwasanya dengan dunia ini akan menjadikan bahagia. Ada orang Pak ingin bahagia sampai dia menjadi kaya raya Pak, kaya raya. Sampai dibuka pintu rumah itu alergi, buka pintu alergi, pakai truk sudah. Nah, itu. Nanti pelayannya yang buka, dia yang nyambut, Masya Allah. Wah begitulah terus kehidupannya, Masya Allah. Dia bos. Pokoknya dia yakin bahwa bahagia ini dengan harta. Akhirnya minggu demi minggu, ya. Kemudian pada hari Minggu istrinya ini, Papa kita ini sudah lama nggak belanja, shopping lah Papa ini, kita mau ke supermarket. Akhirnya apa? Yang suaminya ini sibuk Pak, urusan proyek besar di Hong Kong, proyek besar di Amerika. Ini Papa sibuk ini. Kamu pergi sama-sama sopir sana, Masya Allah. Nah itu. Maka pergilah sama sopirnya Pak. Ayo Pir, belanja. Ini barang-barang yang ada di kulkas ini, ada anggur, apel, daging, apa semua ini keluarkan semua, bawa aja pulang. Wah sopirnya ini Pak, Masya Allah, bawa pulang barang-barang yang ada di kulkas yang masih fresh, apel, anggur dan lain sebagainya, dibagikan orang kampung. Wah Masya Allah, sekarang ini sudah jadi bos dia itu, Masya Allah, sudah dia jadi bos.
Wah, tidak, coba itu sopirnya ini agak nakal juga Pak. Bos, ini HP saya ini sudah jadul bos. Saya minta ganti, kalau hubungi bosnya saya susah. Oh ya sudah, nanti tukar jadi tempat HP yang bagus itu nanti bapak yang bayar. Wah, lagi sopirnya ini beli HP Android. Wah, pakai. Bos, ini bensinnya habis bos. Nah, isi saja nanti bapak yang urus. Akhirnya Pak? Minggu demi minggu, bulan demi bulan, akhirnya istrinya pun merindukan yang namanya kebahagiaan, Pak. Ngajak suaminya nggak ada, nggak pernah dilayani. Akhirnya lama-lama istrinya dibawa lari sopirnya. Kemudian setelah itu bos ini pulang, masya Allah, lihat istrinya ndak ada, akhirnya stroke. Akhirnya dibawa ke Hongkong, diobatkan nggak bisa sembuh, ini nggak boleh dimakan. Dibawa ke Amerika nggak sembuh, ini nggak boleh dimakan. Dibawa ke Inggris nggak selesai juga, apa-apa nggak boleh dimakan. Akhirnya apa Pak? Akhirnya walaupun dia kaya raya, mati kelaparan. Loh inilah Pak kehidupan dunia ini loh Pak. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kita dunia ini Pak. Untuk apa? Untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk bagaimana manusia ini kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh para nabi, para rasul ini ya, ini diberi tugas oleh Allah bagaimana menyelamatkan manusia ini daripada dunia yang sementara menuju akhiratnya Allah yang selama-lamanya. Nah, akhirnya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam kehidupan dunia ini Pak, sebagai ujian di dunia hari ini, orang menganggap bahwasanya sukses ini, wah dulunya RT sekarang menjadi camat, oh itu sukses. Dulunya camat sekarang mau menjadi bupati, oh itu orang sukses. Oh sekarang ini misalnya anggota dewan terus kemudian jadi wakil presiden, orang sukses. Bukan itu Pak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini orang menilai sukses ini pada benda-benda dunia ya, belum ada yang menilai kesuksesan itu pada amal-amal agama. Dan manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bila mana tidak ada amal, iman dan amal, manusia ini senantiasa dihinggapi oleh perasaan takut, khawatir dan gelisah. Yang kekayaannya sudah melimpah ruah, khawatir kalau kekayaannya berkurang, akhirnya hidupnya tidak tenang Pak. Coba lihat orang kaya itu Pak, rumahnya tingkat 2, tingkat 3, yang ditiduri cuma satu kamar saja. Tidak tahu tidur di kamar yang mana, karena mereka itu ketakutan. Takut dirampok orang, takut dibunuh orang. Akhirnya apa, rumahnya di depan dipasang security. Enggak cukup itu dipasang lagi anjing herder ya. Enggak cukup dengan itu dipasang dengan CCTV seperti ini Pak. Masya Allah, CCTV ini. Dan CCTV. Akhirnya dipasang CCTV itu Pak. Saking takutnya itu. Nah itulah. Akhirnya untuk bayar security-nya, bayar makan anjingnya sudah berapa banyak Pak. Yang kaya dia merasa takut, khawatir, gelisah kalau kekayaannya ini makin berkurang. Akhirnya hidupnya tidak tenang. Masalah hidupnya tidak tenang. Akhirnya apa-apa, untuk yang namanya bisa tidur saja harus membeli obat yang mahal-mahal. Banyak orang kaya-kaya seperti itu Pak. Ini termasuk di Jepang itu kemarin teman kita Amir kita sudah pergi ke Jepang. Masya Allah, sekarang ini sudah orang merindukan akan agama Pak. Ketenangan bukan pada benda-benda di dunia, ketenangan pada amal agama. Coba orang kaya itu Pak, misalnya kalau dia punya 100 mobil, dump truck misalnya ya, kemudian satu yang nyungsep ya, kemudian rusak, itu yang dipikir itu yang satu saja.
Yang dipikir nggak bisa ditidur itu yang satu aja ini, yang satu aja ini. Kalau kita punya mobil yang bagus, ya ditaruh di luar, ya bila mana mobil itu tergores, maka yang tergores itu hati kita sendiri, hatinya tergores, Pak. Jadi enaknya dunia ini dilihat oleh orang lain. Maka orang yang bersyukur itu, Pak, Masya Allah, senantiasa menikmati kehidupan di dunia ini dengan tenang, dengan aman. Kita nggak punya mobil, alhamdulillah nggak punya mobil. Kok tiba-tiba teman kita ada punya mobil, ya, kemudian kita jalan kaki, dihon, dibel, didin, nah ikut Pak Adri ikut saya, alhamdulillah ikut. Nah, kemudian diajak makan bakso, ayo Pak Adri makan bakso, ayo silakan. Minum apa, ikut makan. Nah, kemudian kita pulang. Yang nggak punya apa-apa, alhamdulillah nikmat bisa makan, tidur, bahkan tidur kesiangan. Yang punya mobil nggak bisa tidur, mikir kreditannya, mikir bannya bocor, mikir ganti uli, mikir ini, mikir itu, Pak. Ini kehidupan dunia, Pak. Ada orang umur 70 tahun, Pak, punya istri umur 17 tahun. Saya punya teman, ini kepala sekolah. Kepala sekolah itu istrinya meninggal. Istrinya meninggal, yang dinikah itu muridnya sendiri, SMA belum tamat. Nah, kemudian setelah itu berjalanlah kehidupan rumah tangganya. Ini selalu mengadu kepada saya, Masya Allah. Sebenarnya hatinya tergores-gores, Pak. Dia selalu disepak istrinya, Pak, karena nggak kuat yang lain dilutut dia itu nggak kuat, Pak. Kuat, habis olinya, Pak. Wah, enaknya Pak Guru itu, Masya Allah, istrinya muda digandeng, apalagi yang istrinya 2 digandeng kiri, digandeng kanan. Enak, nggak tahu Pak di rumah kayak apa, nggak tahu. Apalagi kalau kita Assalamualaikum, salam itu sudah, tendang aja sudah. Masya Allah. Inilah sesungguhnya kehidupan di dunia. Wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan di dunia ini melainkan senjata yang melanggar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, illa taghfiru yu'adzibukum adzaban alimah. Jika kalian tidak keluar di jalan Allah, maka akan kami azab dengan azab yang sangat pedih. Wa yastabdil qauman ghairakum, dan akan kami ganti dengan umat yang lain. Allah bisa, Pak, mengganti kita dengan orang lain, itu bisa. Jika kita tidak mau mendakwakan agamanya Allah, maka Allah akan marah kepada kita. Dan kita ini akan diganti dengan umat yang lain yang lebih baik menurut pilihan Allah Subhanahu wa taala. La tadurru syai'a, yang demikian itu tidak akan membahayakan sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Allah Subhanahu wa taala, maka ini takasannya Medan ini 46 jamaah dalam 2 tahun ini ke sana. Maka orang tua kita ini suruh menagih orang-orang di sini, Pak. Masya Allah. Ini bila mana tidak ditunaikan, maka berarti melanggar janji, Pak, orang-orang sini, Pak. Masya Allah. Saya satu. Apa artinya kalau melanggar janji kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau melanggar janji dengan teman-teman enggak masalah. Kalau melanggar janji kepada Allah Subhanahu wa taala, risikonya Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai nama kita enggak ada catatannya, Pak. Sekarang ini dunia ini sudah akhir zaman. Zaman nubuwah sudah berakhir. Zaman khalifah sudah berakhir, zaman kerajaan berakhir, zaman jababirok, zaman kerusakan demi kerusakan yang besar. Nah, ini. Maka bila kita tidak mau ikut dakwah, Allah nggak rugi, Pak. Kamu ikut dakwah ya nggak rugi, Allah. Walaupun kita ikut dakwah, Allah yang nggak untung. Yang untung diri kita, yang rugi adalah diri kita, Pak. Maka firman Allah Subhanahu wa taala,
maka kita mulai sekarang ini catatkan nama-nama kita. Insyaallah. 4 bulan Pak. Mari ditulis Pak, ini jangan janji-janjiannya angkat tangan Pak. Insyaallah. Bukan tasnya dicatat Pak ini Pak. Nanti akan disetorkan kepada Pak siapa ini? Pak Gojali. Pak Gojali sudah nunggu di sana. Orang tua-tua kita sudah 40 orang Pak di sana Pak. Maka bila mana kita duduk di sini, ya kalau di sana ada orang mati dalam keadaan tidak Islam, maka kita berdosa Pak. Di Kalimantan masih banyak orang yang menyembah batu Pak, menyembah batu bara Pak, 24 jam Pak. Menyembah kelapa sawit Pak, kebun sawit ini 24 jam. Menyembah pasar 24 jam Pak. Maka insya Allah Pak ya, sama-sama kita niatkan ya agar diri kita ini mendapatkan kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah hamdi, subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum.